Sudah nyala belum rekodnya? Udah, Pak. Sudah ya? Udah recording kan ya? Oke. Ya untung baru di sini ya. Ada pertanyaan nggak ini? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke, saya lanjutkan. Insya Allah nggak ada, Pak. Oke. Waduh. Sebentar, ada technical problem nih sebentar. Oke. Karena sudah dapat kuota belum dari pemerintah? Kuota internet? Sudah, Pak. Sudah ya? Berapa giga? 50. 50. Oke, mantap. Saya enggak, Pak. Loh, kenapa enggak? Nggak tahu, Pak. Ganti-ganti nomor itu, Pak. Buat jualan. Oh. Apa mungkin ini ya, artinya ganti nomor awalnya waktu daftar, mungkin yang direkod di apa namanya di database UII, nomor yang dulu daftar mungkin ya. Coba kalau yang belum dapat kuota bisa matur ke prodi ya, jurusan gitu kan lumayan kan ya 50 giga ya. Soalnya ini kayak gini nih memang butuh banyak kuota ya. Apa namanya video University ini. Kan bisa dibayangin kan ya. Ini semua mata kuliah pakai Zoom kan ya? Iya, Yang Pak. selama ini sudah berlangsung pakai Zoom semua kan ya. Jadinya ya kalau bisa ini apa namanya matur bilang ke jurusan ya. Supaya mungkin bisa diuruskan. Oke, sebagai pendahuluan saya ingin menjelaskan tentang 5M ya, konsep ya. Jadi konsep 5M ya. Ya, saya mulai dengan produk desain. Ini hanya pendahuluan aja ya. Jadi kita belum masuk ke materi kayak mungkin awal-awal kan tentang penentuan kapasitas ya. Ya. Jadi nanti ini nanti itu untuk apa untuk teman selanjutnya. Produk design and process design ya. Menurut kalian ini duluan mana nih? Produk sama proses desain. Mana yang lebih dulu? Kira-kira yang lebih dulu yang mana? Produk atau prosesnya dulu? Produk desain, Pak. Produk desain, ada yang bilang proses desain. Proses. Proses. Kalian kalau pengen membuat sesuatu itu kamu langsung apa namanya mengidentifikasi produknya atau langsung bikin aja gitu? Produknya dulu, Pak. Masa bikin kue cari dulu caranya baru tahu kuenya apa, kan harus tahu dulu kuenya awalnya baru tahu prosesnya. Iya benar. Masa langsung bikin adonan langsung tahu-tahu loh. Oh, saya ternyata tadi mau bikin apa namanya? Mau bikin kue apa gitu, bolu pisang atau apa, gitu, kue tar gitu. Jadinya tahu produknya dulu ya, targetnya apa nih? Kita pengen bikin apa gitu ya. Jadi produk desain dulu itu dilakukan dulu. Jadi itu yang perlu kita putuskan sebelum masuk ke proses desain ya, produk desain dulu. Intinya makanya dalam perancangan pabrik kimia, maka kita harus menentukan kita mau bikin apa dulu, itu produknya apa dulu, ya. Nah, terkait produk ini banyak macamnya kan ya. Mungkin terkait dengan safety, misalkan apa namanya, dulu ada produk nih, ya produk A, tapi ternyata dengan seiringnya waktu, ternyata produk A ini tidak safe gitu, ya. Misalkan contohnya apa ya? Ya apakah misalkan kan nggak terlalu safety ya mungkin terkait kehalalan misalkan kan ya. Ajinomoto bukan saya nggak belum menyebut merek ya. Mungkin penyedap rasa dulu katanya ada kandungan babinya. Nah itu. Nah ini berarti kita bisa jadi peluang nih gitu. Bisa peluang nih ya untuk menciptakan produk baru untuk menggantikan produk yang sudah lama gitu. Yang lebih halal. Gitu. Kemudian secara ekonomi ya kita pengen mencari produk yang lebih harganya lebih murah nih, yang harganya lebih murah, ya. Kemudian terkait dengan sustainable. Sustainable itu apa? Sustainable.
Sustainable itu apa? Sustainable bahasa Indonesianya. Benar tadi itu. Berkelanjutan. Ya, berkelanjutan ya. Jadi kita pingin misalkan nih petroleum ya kan, bensin ya kan, solar itu kan in the end kan akan habis kan ya. Cadangan minyak bumi ya suatu waktu juga akan habis. Maka kita perlukan alternatif ya, alternatif bahan bakar lain. Ya, kita bisa menciptakan, kalau teknik kimia kan ya kita menciptakan apa? Bioetanol sebagai pengganti bensin dan juga biodiesel atau biosolar ya sebagai pengganti ya solar. Itu ya. Atau mungkin lebih ini lagi listrik ya, artinya apa namanya? Depannya kan kayaknya akan ini ya, akan mengarah ke mobil listrik ya ke depannya nanti ya. Jadi tidak lagi menggunakan apa namanya? Bahan bakar seperti apa petroleum, tapi lebih mengarah ke listrik ya, mobil-mobil listrik ya. Jadinya ya renewable energy ya kan, energi bisa dari solar cell ya, bisa dari wind ya. Itu termasuk dalam produk ya. Produk nggak harus benda ya, bisa dalam bentuk energi juga ya. Kemudian demand ya kan, tadi demand-nya. Sekarang kalau menurut kalian di pandemi sekarang ini yang banyak dibutuhkan apa nih? Produk apa yang banyak dibutuhkan? Ayo. Masker, Pak. Masker, ya benar. Sekarang kan pada bermunculan kan ya produk-produk masker. Ya ini kita nggak hanya ngomong masalah teknik kimia aja ya, ini berlaku juga untuk umum ya. Ya masker. Ya. Kemudian apalagi? Kalau kaitannya dengan teknik kimia apa? Hand sanitizer, Pak. Ya HS ya, hand sanitizer. Ya. Dulu mungkin hand sanitizer kan nggak booming kan ya. Mungkin orang ngapain sih hand sanitizer gitu kan. Kalau sekarang kemana-mana orang bawa HS ya kan, bawa hand sanitizer. Itu juga demand. Jadi produk desain itu bisa kita kembangkan ya berasal dari major change ini ya, safety atau mungkin kehalalan ya. Kemudian dari sisi ekonomi, dari sustainability yang awalnya apa minyak bumi gitu mau habis, maka kita perlu alternatif energi lainnya. Kemudian demand ya kan, kebutuhan hand sanitizer. Kemudian environmentally friendly ya. Ya, jadi produk misalkan environmentally friendly, kira-kira produk apa nih menurut kalian? Yang sekarang apa namanya? Oke langsung aja, contohnya plastik ya. Plastik kan tidak bisa terdegradasi atau degradasinya dalam jangka waktu yang lama. Ya, maka dibutuhkan alternatif lain ya. Berarti apa? Biodegradable plastik ya. Jadi plastik yang bisa terdegradasi ya. Kalau di luar negeri itu sudah banyak ya biodegradable plastik ya. Saya dulu pernah kemana ya? Luar negeri gitu, saya bawa pulang itu plastiknya ya kan. Mungkin jangka waktu setahun 2 tahun itu langsung ini plastiknya bisa langsung gue matiin wifi kan bisa langsung repilih gitu ya. KIG anjir. Kalau lihat wifi-nya di mana? Ini minta tolong yang ini ya, apa namanya, di silent semua aja ya. Halo? Enggak berisik. Halo? Dengar semuanya ya? Dengar Pak, dengar. Dengar Pak. Oke. Artinya nggak di unmute, artinya nggak di mute semua, tapi coba kalau misal mau ngobrol sama temannya gitu satu kos, di mute dulu ya, biar nggak mengganggu yang lain. Iya Pak, maafin teman saya Pak. Oke, jadi itu contohnya tadi plastik ya. Tadi dulu saya bawa plastik, biodegradable plastik itu langsung apa emang melitili gitu ya, dia langsung terdegradasi ya. Jadi itu contohnya ya. Jadi ada major change yang bisa kita gunakan sebagai peluang untuk membuat produk baru. Nah, kalau untuk produk desain ini step-nya seperti ini ya. Jadi tadi ya customer need ya, apakah itu benefit-nya atau improvement ya. Awalnya dia plastik tak degradasi menjadi plastik yang bisa terdegradasi. Kemudian kualitas dari produknya ya, benefit mungkin tadi ya hand sanitizer ya muncul ya benefitnya untuk tadi ya mencegah coronavirus tadi itu ya COVID.
Nah, untuk generate idea bisa brainstorming kan ya, jadi dari masalah-masalah yang sudah ada gitu, atau dari experience. Kemudian kita menentukan idenya ya, produknya seperti apa. Ya, mungkin dari baca literatur ya, atau dari eksperimen sendiri ya. Kita mau bikin hand sanitizer nih, ya kan, bisa bereksperimen ya kan, mencampur etanol, kemudian campur berapa persen, 75%, 70, 80%, kemudian tambahi aloe vera atau apa namanya, pewangi lainnya gitu ya. Atau dari literatur ya. Kalian bisa mungkin browsing di internet ya. Kalau dulu mungkin pernah ada yang bikin hand sanitizer tapi karena belum booming ya mungkin belum banyak yang melakukan. Tapi kalau sekarang kayaknya udah agak telat ya kalau ingin menciptakan produk ini. Ya di awal-awal. Kalau sekarang kan banyak muncul produk-produk hand sanitizer kan ya. Secret, kemudian apalagi gitu banyak sekali itu muncul. Ada yang model spray ya. Yang portable gitu, ada juga yang literan gitu. Kemudian setelah produk desain ya, setelah produk desain, nah kita baru masuk ke proses desain ya, kita baru masuk ke proses desain ya, manufacture products. Oke. Teknik kimia, oke saya pengen sedikit refresh kembali ya. Teknik kimia itu apa teknik kimia? Ada yang masih ingat ya? Inti dari teknik kimia itu apa? Mengubah suatu barang menjadi barang lain yang lebih ekonomis, Pak. Oke. Yang lebih ada nilai ekonominya. Ya, benar ya. Jadi bidang studi ya yang berkaitan dengan pengubahan proses ya, mengkonvert ya, mengubah ya bahan baku ya, resource ya, bahan baku menjadi value added product, menjadi bahan jadi. Ya, bahan jadi ini nggak harus end product ya, bisa jadi mid product ya. Misalkan dari bahan kimia A menjadi bahan kimia B ya, bukan produk final ya. Kalau produk final kan ya kayak gelas aqua ini ya kan, kemudian kayak plastik tadi packaging itu mungkin produk akhir ya. Jadi juga cuma mid product. Misalkan biji plastik ya itu juga mid product. Jadi nggak harus end product, tapi yang intinya adalah value added product ya. Jadi dari bahan baku menjadi produk ya. Value added product. Nah, keywordnya di sini ya, value added product ya. Jadi jangan sampai ya harga produkmu itu harga bahan bakunya lebih mahal dibandingkan dengan harga produknya ya. Itu kemarin ada ya, saya pendadaran gitu nguji, dia bahan bakunya lebih mahal dibandingkan dengan produknya. Nah, itu kan salah fatal ya. Jadi nanti kalau kalian misal mendesain perancangan pabrik ya, tugas TA, tugas akhir ya, pastikan produknya itu lebih mahal dibandingkan dengan bahan bakunya. Ya. Tapi kemarin itu kayaknya dia salah input ini salah input data gitu. Ya, tapi itu kan fatal ya kalau misal emang benar seperti itu. Jadi intinya ini value added product. Jadi produk yang bernilai, yang ada tambahan nilainya. Dari situ kan ada marginnya kan ya, ada keuntungannya. Nah, tadi kan masuk ke proses desain ya. Jadi ini ada proses ya, ada mengubah dari raw material ya bahan baku menjadi produk. Nah, dalam proses ini akan banyak sekali parameter kan ya. Apakah itu operating condition-nya, kemudian equipment-nya, ya equipment specification-nya ya dan lain-lain. Jadi itu. Oke, saya lanjutkan. Saya enggak kalau kalian semua ini memiliki proses design experience, mengalami pengalaman mendesain suatu proses. Saya enggak. Punya enggak? Proses design experience tanpa kalian sadari gitu. Kita nggak ngomong teknik kimia ya, nggak ngomong plan chemical plant design ya, tapi proses desain secara umum lah. Pernah, Pak. Contohnya apa? Pernah, Pak. Nggak sadar, Pak. Ada. Contohnya apa? Ini, Pak, pas di rumah ada sisa makanan, tak goreng-gorengin semua, tahu-tahu jadi, Pak. Oke, itu proses ya, proses desain ya. Jadi kan mengubah, tadi apa ya, mengubah bahan baku, ya, resource menjadi value added product ya. Jadi itu. Ya, contohnya apa? Ya, kita bikin nasi goreng lah. Ada yang pernah bikin nasi goreng? Sendiri? Bukan beli ya? Pernah.
Nah, pernah ya, terutama yang cewek-cewek nih ya. Coba nih kalian masuk ke menti.com ya, masukkan input code-nya atau kalian langsung scan ini. Ya, yang mau saya tanyakan kira-kira apa yang dibutuhkan untuk membuat nasi goreng? Ayo, silakan masuk. Coba ini dicatat ya, input code-nya dicatat ya, atau kamu langsung ini apa namanya di-scan ini. Ya, coba sekarang ya. Jadi kalian buka menti.com ya, kemudian kalian input code-nya ini, atau kamu langsung ini di apa namanya di-scan ya. Sudah ya, sudah masuk ya. Oke, saya langsung ke ininya. Sudah masuk itu. Silakan. Silakan diisikan. Kira-kira apa yang dibutuhkan untuk membuat nasi goreng? Dari awal sampai akhir ya, sampai jadi nasi gorengnya ya. Minyak, bumbu, nasi. Oke, kerupuk. Bikin nasi goreng harus pakai kerupuk ya. Garam. Ini ini ya, masih bahan-bahannya ya. Minyak, bumbu, nasi, garam. Sampai jadi nasi goreng loh ya. Ya. Halo yang lain. Ini bisa ngisi tiga input ya. Wajan ya, berarti tools-nya ya. Tadi kebanyakan baru materialnya kan ya, materialnya bahan bakunya. Kayak nasi ya kan, kemudian nasinya bahan bakunya ya. Kemudian untuk minyak, bumbu itu sebagai aditifnya ya, bahan pelengkapnya, ya kan, bahan pendukung istilahnya. Kalau di plan design berarti sebagai bahan pendukung dia ya. Kemudian kalau kompor, wajan sebagai equipment-nya ya, tools-nya ya. Wah, perlu niat ya. Ya benar ya, perlu niat ya. Oke, yang lain. Oke, cukup ini aja. Mesti ada yang lain ini. Ini terkait dengan konsep 5M nanti ya, dalam suatu proses desain. Product and process design. Pisau, masih tools. Google. Google berarti apa? Google berarti. Kalian cari apa cari? Yang tadi ya milih Google berarti nyari apa itu? Google. Cara pembuatan. Cara pembuatannya, cara prosesnya berarti kan ya. Berarti kan cari di literatur terkait dengan prosesnya. Ya kan? Berarti kan proses kan macam-macam ya. Ada nasi goreng. Nasi goreng jenisnya apa aja sih? Nasi goreng apa? Magelangan, terus nasi goreng apa? Istimewa, nasi goreng seafood, nasi goreng macam-macam lah ya. Nah, itu proses. Nasi goreng ya kan? gratis. Nasi goreng apa? Gratis, Pak. Gratis. Wow. Nah, percaya diri. Oke. Ini faktor-faktor ini ya. Abstrak ya. Gas LPG. Gas LPG berarti kan utilitasnya kan ya, gas LPG itu ya kan. Energinya, butuh energi ya memang ya. Ada utilitasnya mesti ya. Nah, itu ada ya bagus tuh. Yang masak. Nah, benar yang masak. Ya, butuh orang ya. Ada bahan bakunya, ada pendukungnya, ada alatnya, kompornya ada, LPG-nya ada, tapi nggak ada yang masak ya nggak bisa ya. Berarti harus ada orangnya ya. Harus ada orang yang masak. Ya, harus ada kalau di plan design berarti ada orang organisasinya ya. Ada karyawannya.
Tempat, nah butuh tempat juga ya. Kalau plan design berarti butuh ada lokasinya ya. Koki, oke, persis. Sudah semua ini. Tadi ada apa namanya? Ada bahan bakunya ada, pendukungnya ada, kemudian alatnya ada, prosesnya sudah ada, orang yang bikin ada, ya, kemudian energinya tadi ada. Kayaknya kurang ini. Ini ada yang kurang ini. Yang penting itu apa yang penting? Untuk bikin nasi goreng. Bikin nasi goreng dan dijual lah. Ya, kita kan namanya produk kan harus dijual ya, produk ya. Kemasan, Pak. Kemasan, oke. Yang lain lagi apa? Ini semua bisa apa namanya? Bisa jalan. Ada satu yang penting tuh. Yang paling penting di dunia ini. Modal, Pak. Nah, duit ya, duit. Kalau nggak ada duit ya nggak bisa semua ini ya, nggak bisa beli nasi, nggak bisa beli LPG, nggak bisa beli bumbu, nggak bisa bayar kokinya, ya kan? Jadi duit, ya. Oke, sudah cukup kayaknya ya. Saya kembali lagi. Oke, jadi itu semua ya, ini terkait dengan 5M konsep ya. Jadi saya ingin menjelaskan aja yang lebih simpel sih ya. Jadi untuk membuat apa namanya produk ya berupa nasi goreng ya, kita butuh 5M. Yang pertama tadi materials ya, ingredients ya, bahan baku. Materials ada 2 berarti kan ya, bisa ini pokoknya ini kaitannya dengan perancangan pabrik nanti ya. Ini hanya istilahnya kayak analoginya gitu ya, biar gampang. Jadi kita butuh material ya. Material itu ada apa aja? Ya ingredients-nya, berarti bahan bakunya, dan produknya ya. What, how, much, where, cost gitu. Saya biasanya kalau ke bimbingan saya biasanya menerapkan ini ya, what, ya, how, why, where, pokoknya apa namanya kalimat-kalimat tanya seperti itu ya, what, how, why, ya kan, where. Kalau di material berarti ya materialnya apa ya. Mungkin produknya dulu ya. Produknya ini apa? Kita mau bikin apa? Nasi goreng. Bahan bakunya apa? Ya kan nasi. Jelas kan ya bahan baku utamanya nasi ya. Kemudian berapa banyak nih kapasitas berarti kan ya. Di mana kita mau jualan, ya kan? Kalian kalau jualan nasi goreng di Saudi Arabia, ya kan? Dulu kan saya kuliah S2 di sana ya. Itu kayaknya nggak bakal laku ya. Soalnya sana itu banyak memakan roti sana ya. Sana itu apa namanya makanan pokoknya itu roti. Ya kayak hubus gitu ya, kayak roti canai, kayak orang India itu ya. Jadi kalau jualan nasi goreng kayaknya nggak laku sana, kayaknya ya. Kemudian harganya berapa? Nah, seperti itu. Tadi ya produk sama ingredient, jangan sampai ingredientnya lebih mahal dibandingkan dengan produknya, ya kan? Seperti itu. Misalkan kalian mau jualan nasi goreng di luar Jawa ya, di mana di situ makanan pokoknya adalah sagu, ya, dan kalian harus impor, bukan impor ya, mendatangkan nasinya dari apa namanya pulau yang lain gitu. Itu bisa jadi nanti bahan bakunya lebih mahal dibandingkan dengan produknya. Ya. Method tadi ada yang bilang apa namanya Google, berarti cari resepnya kan ya. Method atau kalau di sini berarti resepnya ya. Step-stepnya, prosedurnya ya, procedure of making, process of making. Jadi cara membuatnya bagaimana? Jadi prosesnya. Jadi kalau di plan design berarti kalian nanti ya apa namanya mencari proses-prosesnya ya. Ya kan proses kan ya hanya cuma satu aja kan tadi kayak nasi goreng ada nasi goreng macam-macam kan ya. Ada nasi goreng Magelangan, ada apa? Saya nggak terlalu ini nasi goreng ya, maksudnya terlalu fans gitu. Suka tapi nggak terlalu ini jadinya macam-macamnya kurang tahu saya ya. Banyak ya kan. Macam-macamnya banyak itu kan prosedurnya atau resepnya kan beda-beda. Apakah itu dari own resepnya, jadi resep kalian sendiri atau kalian browsing tadi di internet, ya kan? Kalian pilih kira-kira proses yang bagus yang mana nih? Yang menjadi untuk menghasilkan produk yang disukai banyak orang tuh yang mana ini? Itu. Materials ya, kemudian method, kemudian machinery ya, tools tadi, ya kan? Toolsnya
ada wajan, ada kompor, ya kan? Itu adalah tools-nya. Tools-nya apa? Watt, ya. Seberapa besar nih? Wajannya seberapa besar nih? Kita kalau ingin kapasitasnya apa namanya? Banyak, berarti wajannya harus besar. Nggak mungkin wajannya kecil-kecil. Ya, kecil banyak atau satu besar. Ya. Kira-kira efisien mana nih? Wajannya kecil-kecil, ya, banyak gitu, atau satu tapi besar? Satu tapi besar. Ya, satu tapi besar. Ya, itu terkait dengan apa namanya time dan juga terkait dengan modal ya, capital, ya kan. Harganya mesti lebih murah yang besar. Dari sisi waktu juga, ya. Kalau satu wajan besar bisa dioperasikan satu orang. Kalau wajan kecil 3, ya kan, harganya lebih mahal, toolsnya, ya kan. Waktunya lebih, mungkin kalau waktunya sama, ya kan. Tapi dari sisi orang yang mengerjakan itu mesti lebih efisien yang satu tapi besar. Ya, jadi itu. Tapi terlalu besar pun juga enggak ini. Masa misalkan nasi goreng kita butuh satu besar. Kita suatu besarnya itu mungkin ukurannya berapa? 2 meter, ya kan? Ukuran 2 meter wajan. Kayaknya enggak ada ya. Itu terlalu besar berarti. Ya, jadi besar itu enggak ada batasnya ya, ada kapasitasnya. Ya, jadi harus di-split menjadi 2, ya 2 wajan. Jadi seperti itu, seberapa banyak ya. Kemudian di mana belinya, cost-nya ya. Kemudian apakah tools-nya tersedia ya. Apakah tools-nya tersedia, artinya tersedia di pasaran. Kalau oke, kalau tersedia berarti oke ya. Kemudian manpower tadi ada kokinya, ada yang masak ya, butuh berarti kan ya. Jadi kita butuh karyawan ya, kita butuh karyawan, skill required ya. Butuh karyawan. Jadi kalau misal kita ingin mendirikan suatu perusahaan, pabrik gitu, kita milih ini sedikit ini juga ya, artinya kayak sedikit kisi-kisi ya, nanti sebelum masuk ke sana. Nanti kan ada juga pemilihan lokasi pabrik, tata letak pabrik gitu kan ya. Jadi manpower ini juga penting. Kita mau bikin mau bikin restorannya di mana gitu. Manpower-nya bagaimana nih ya? Dia skill apa enggak? Punya skill apa enggak gitu. Jumlahnya ya kan. Kemudian job spec-nya ya kan. Mungkin ada yang nyiapin nanak nasinya, ada yang menggoreng bikin nasi gorengnya, kemudian ada yang menyiapkan pelengkap-pelengkapnya ya kan, kerupuk, kemudian mungkin ada kayak sayuran-sayuran seperti itu. Manpower ya. Kemudian yang terakhir ya, money. Ujung-ujungnya duit ya. Jadi tanpa ini nggak bisa jalan semua ya. Tanpa money nggak bisa jalan semua. Nah, money ini apa? Tadi kan di modal, tadi kan saya bilang modal ya. Modalnya berapa? Untungnya berapa? Nanti jatuh marginnya, profitnya ya. Jadi kalau semisal dia memiliki profit, ya berarti jalan terus. Ya, kalau semisal nggak ada profit, ya ngapain? Ya kan? Rugi. Ya kan? Kayak tadi misalkan produknya lebih murah dibandingkan dengan bahan bakunya. Ya, yang nggak jalan. Ya. Kemudian homemade to commercial product. Nah, misalkan nih kebutuhan atau tingkat demand, permintaan nasi goreng ini meningkat nih, ya. Misalkan meningkat tajam gitu. Ya. Mungkin di luar negeri misalkan tiba-tiba Saudi Arabia senang nih, orang Saudi senang sama nasi goreng nih. Nah, kita ingin menciptakan export quality. Wah, ini salah. Ini harusnya fried rice ya, saya bikin fried rice. Kira-kira hal penting apa ya? Satu hal penting apa yang diperlukan ketika kita ingin mengkonversi tadi ya, home base ya, artinya nasi goreng rumahan menjadi produk yang komersial. Kira-kira apa? Coba dimasukkan AKG tadi. Oke, bentar ya. Masih di tadi yang sama ya, masih yang sama. Nah, ini masih ini kayaknya. Oke, kira-kira pertimbangan penting apa yang harus diperhatikan ketika mengkonversi homemade menjadi komersial produk? Ya, SDM, kemasan, bahan baku. Ada yang lagi nggak?
Jadi awalnya produk rumahan menjadi industri, ya. Dari produk rumah menjadi industri. Kira-kira hal penting apa yang harus diperhatikan? Pasar, modal, oke. Tenaga kerja, kapasitas, pasti harus besar ya. Harus punya profit. Oke. Pemasaran, ya. Komersial kan ya. Marketing, variasi menu. Oke, semangat. Wah, ini kayaknya tadi ya milih percaya diri tadi kayaknya ya. Data produksi bahan baku. Oke. Ada yang lebih penting kayaknya. Dari kira-kira kalau homemade kan kalian paling bikin sekali, 2 kali gitu kan ya. Tapi kalau industri ya commercial production itu kira-kira bisa nggak cuma ya setahun gitu. Setahun tok nih atau 1 hari ekstrimnya ya. Ya yang penting untuk industri itu apa biasanya? Continue, Pak. Gimana? Apa? Continue. Hah? Harus continue. Apa? Mesti continue, Pak. Continue ya, continue. Itu yang saya tunggu. Kayaknya waktunya ini ya mepet ya, jadi saya ini kan langsung. Jadi kontinuitas ya. Yang membedakan antara homemade dengan industri adalah kontinuitas ya, kontinuitas. Tadi kelihatan tadi ya. Oke, saya langsung ya tadi adalah kontinuitas atau sustainability ya, keberlanjutan ya. Jadi suatu industri harus berlanjut dia, bisa sampai puluhan tahun ya. Ya bisa pakai mungkin bisa sampai kiamat ya kalau perlu, ya kan? Industri itu. Kalau memang petroleum kan kayaknya nggak sampai kiamat, kayaknya udah habis kan ya. Ya kan artinya minyak bumi akan habis. Itu dia berarti harus punya ide yang lain, alternatif produk yang lain, ya. Keberlanjutan. Jadi harus berlanjut ini. Misal kita mau lempar ke Saudi misalkan, dia harus terus ya, itu akan terus ada. Artinya banyak orang yang berminat pada produk kita. Jadi butuh sustainability, ya. Bedanya homemade dengan industri adalah sustainability atau kontinuitas tadi, keberlanjutan, ya. Jadi keberlanjutan. Angkanya ada yang miss ini, slide saya. Ada yang hilang kayaknya, bentar ya. Oke.
Terus apa yang dibutuhkan untuk mencapai tadi ya, sustainability ya, atau keberkelanjutan tadi ya. Ya, jadi sustainable itu banyak ininya ya aspeknya. Jadi dari sisi ekonomik itu harus sustainable ya. Harus sustainable ya dari sisi ekonomi. Kemudian dari environmental impact ya. Dia prosesnya harus mempunyai low environmental impact ya. Jadi kalau semisal impact-nya itu apa namanya? Environmental-nya itu tinggi ya. Misalkan dia limbahnya beracun nih. Nah, itu biasanya nggak sustainable ya. Ya, apalagi kalau sekarang ya masalah environmental ethics itu kan sangat tinggi sekali kan ya. Kalau misal kita bikin pabrik dan pabriknya itu sangat berdampak pada lingkungan, itu biasanya langsung ditutup bisa, ya, bisa digugat, ya, bisa disiu sama mungkin apa namanya itu namanya apa tuh yang pecinta apa itu alam bukan pecinta lingkungan ya atau green apa itu ya, itu bisa aktivis ya bisa digugat oleh aktivis-aktivis lingkungan, ya pecinta lingkungan itu bisa apa namanya bisa menutup perusahaannya ya. Kemudian efisien operation ya. Kalau operasinya efisien ya itu bisa berlangsung lama dia. Kemudian raw materialnya ya. Oke, kita memilih lokasi ya raw materialnya itu sangat banyak sekali ya. Kalau misal ya kalau ada yang dari Jawa Timur. Ada Jawa Timur, kalau kayak semen Gresik ya kan semen Gresik kan dulu mungkin kalau sekarang kan pindah ya, pindah ke Tuban ya. Itu karena raw materialnya kan udah habis, kemudian dia pindah ke Tuban kan ya. Nah itu masalah raw material. Jadi kita harus memilih daerah yang kalau misal dia dari pertambangan ya itu ya daerah yang punya raw material yang banyak ya. Atau kita milih lokasi yang dekat dengan industri yang menghasilkan bahan baku kita. Nah, dan industrinya pun harus sustain ya. Jadinya harus di-secure ya, raw materialnya harus kita secure ya. Operasinya harus kita pilih operasi yang efisien ya. Kemudian tadi environmental impact juga kita pastikan low ya, low waste ya, low environmental impact. Ya, kemudian secara ekonomi tadi. Halo? Masih ngikuti ya? Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Masih. Masih, Pak, masih. Nggak enak kayaknya ngomong Masih, sendirian Pak. ya. Oke, kemudian mungkin kita bisa menjerit alternatif yang bisa mengimprove ya operability ya, energy consumption ya. Ada yang namanya heat integration, heat recovery ya. Jadi energy consumption-nya bisa kita apa namanya bisa kita turunkan. Kemudian waste reduction ya. Karena ada juga yang konsep zero waste ya kan, zero waste ya kan. Jadi apa namanya WC ini bisa jadikan produk samping yang lain. Tadi environmental impact, safety, cost ya. Kemudian achieve sustainability without compromising ethics ya salah satunya tadi ya environmental ethics ya environmental ethics. Kemudian juga mungkin kehalalan ya. Tadi yang penyedap rasa tadi itu kan sempat kolaps kan ya. Sempat kolaps itu ya. Artinya kayak apa namanya? Sebentar ya azan ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Ini mengganggu. Kita dengarkan azan dulu.
Nah, ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi tadi ya kita harus bisa mencapai apa namanya sustainability atau berkelanjutan tanpa tanpa compromising atau bertolak atau melanggar tadi ya, ethics tadi ya. Ya. Jadi itu. Nah, tugas sebagai chemical engineer ya, kita harus selain tadi ya menguasai fundamental science ya kayak fisika, termodinamika, kimia fisika dan lain-lain. Kita juga harus mengaplikasikannya kan ya, mengaplikasikan dari apa namanya ilmu-ilmu ini ya, ilmu itu semua. Jadi dari kalian semester 1 sampai semester 6, nah mengaplikasikannya dalam suatu tujuan yang lebih penting ya. Jadi kita tujuan yang lebih penting yang bermanfaat ya, yang bermanfaat bagi society ya. Jadi ini ya. Salah satunya apa yang bermanfaat? Ya bikin industri, ya kan. Benar-benar bagi society bikin industri. Ya industri kan sangat bermanfaat ya. Dari satu sisi kita bisa menghasilkan produk, ya menyumbangkan devisa bagi negara, membuka lapangan kerja, ya kan. Produk itu bisa digunakan untuk masyarakat. Contohlah ya, apa namanya daily life product ya dari sabun, ya sabun mandi, kemudian odol, kemudian sampo, kemudian food juga ya kan. Itu semua kan produk dari chemical engineering ya kan. Berarti kita bisa memberikan manfaat bagi apa namanya society ya, masyarakat. Energi ya, petroleum ya kan. Plastik ya kan, dan bahan-bahan kimia, hand sanitizer tadi. Itu yang paling apa namanya berperan siapa? Ya kita teknik kimia ya kan, chemical engineering. Maka chemical engineering biasanya saya sebut sebagai general engineering. Jadi dia bisa kemana-mana aja dan dia banyak aplikasinya ya dalam kehidupan sehari-hari ya, produk-produk dari chemical engineering. Nah untuk itu, untuk tadi ya membuat industri, maka kita harus tahu ya economic plan design and project. Jadi kita harus tahu apa namanya plan desainnya, mendesain project dan ekonominya. Ya, jadi tidak hanya mendesain tapi juga ada ekonominya tadi. Jadi kan ekonomi penting ya, salah satu aspek penting kan ekonomi tadi ya. Ya, katanya sama uang tadi ya, ujung-ujungnya duit ya. Nah, jadi mungkin tadi untuk contohnya tadi lebih ke apa nasi goreng ya, kemudian hand sanitizer ya kan, itu juga masuk dalam industri kimia. Jadi karena kita teknik kimia, maka kita lebih ke industri kimia ya. Ya meskipun ada industri yang lain, industri farmasi, industri energi, itu juga masuk dalam kimia sebenarnya ya. Jadi ini industri yang dikembangkan di Indonesia ya. Jadi untuk plan desainnya ini nanti kita lebih fokus ke industri kimia ya. Karena tadi ya sumber daya alamnya kita banyak ya kan, kemudian manusianya juga tersedia ya kan. Artinya mumpuni lah untuk mengembangkan industri ini. Nah, kemudian juga kebutuhan suatu produk kimia ya dan baku pabrik kimia ini akan meningkat ya dari tahun ke tahun, itu akan sering meningkat ya, selalu meningkat. Ya kan, demand-nya itu akan selalu meningkat ya. Selain itu jadi yang namanya produk kan kita ada yang dari impor ya kan, atau dari yang produksi apa namanya dari dalam negeri. Nah, ketika ada yang masih impor, maka dengan kita mendirikan industri kimia, maka kita bisa mengurangi ketergantungan ya pada produk ya atau bahan baku dari luar negeri. Sehingga pengembangan pendirian industri kimia sangat diperlukan. Kemudian lokasi industri ini juga perlu dikembangkan juga ya. Artinya ada apa namanya membuka lapangan kerja yang baru ya bagi masyarakat. Ini juga nanti bisa meningkatkan apa namanya pendapatan per kapita kita kan ya. Selain itu juga apa namanya terkait antara sektor ekonomi dan sektor industri ya. Ketika sektor industrinya apa namanya maju, maka ekonomi juga maju ya.
Nah, berdasarkan pabrik yang sudah beroperasi, untuk pengembangan tadi ya, pengembangan untuk industri itu ada 2 ya. Jadi ada pabrik yang sudah beroperasi, jadi ada pabrik yang sudah beroperasi misalkan di luar negeri atau dalam negeri pun ya. Kemudian kita kembangkan, jadi kita bisa apa namanya, bisa membuat ya seperti yang sudah ada, tapi dengan pengembangan atau dengan mungkin sedikit optimasi seperti itu ya, dari kapasitasnya ya. Jadi kalau misal nanti apa namanya, mengerjakan TA itu nggak harus sesuatu yang baru ya, nggak harus sesuatu yang baru. Kalau aturan di prodi kita kan berapa tahun ya? Berapa tahun? 3 tahun ya kalau nggak salah ya, 3 tahun atau 4 tahun gitu ya. Atau mungkin bahkan 2 tahun, nanti 2 tahun sebelumnya ya, nanti bisa dicek lagi ya itu ya. Itu nggak masalah, artinya yang sudah dikerjakan bisa diinikan lagi. Yang beda nanti paling enggak apa, ya kan mungkin ada pengembangannya, ya kan. Pengembangan berarti nanti alat-alatnya, mungkin ada tambahan alat yang baru, ya untuk meningkatkan apa namanya, kemurniannya, ya. Atau awalnya dia, produk sampingnya dibuang, nah ini produk sampingnya mau kita recovery, ya, mau kita ambil, mau kita jual sekalian. Itu ada yang seperti itu, ya. Kalau misal dia banyak ya yang menjadi produk samping daripada dibuang ke UPL atau unit pengolahan limbah, kita bisa recovery, kita bisa jual. Kemudian kapasitasnya mesti meningkat ya. Kalau itu 2 tahun yang lalu, maka 2 tahun sesudahnya mesti namanya permintaan akan meningkat, otomatis kapasitas yang mau kita bikin juga meningkat ya. Kemudian macam produk, tadi kan ada produk utama, produk samping. Kalau produk samping berarti kalau kita mau merecovery produk samping berarti kita perlu tambahan alat, ya perlu tambahan alat, ya kan. Jadi bisa perubahan atau pengembangan proses yang sudah ada, ya. Prosesnya mungkin bisa beda dengan yang TA sebelumnya, ya. Kita pakai coba proses yang lain, ya proses yang lain, proses A, B, C, D gitu. Yang TA sebelumnya pakai proses A, kita pakai proses B, C atau yang D, ya. Jadi untuk pengembangan jumlah dan macam produk ada beberapa pilihan, antara lain membuat pabrik baru, ya disesuaikan dengan produk yang sudah ada, ya atau pengembangan prosesnya. Jadi ada 2 opsi nanti kalian ya, bisa membuat pabrik baru, bisa mengembangkan proses atau pabrik yang sudah ada. Ya. Soalnya ada juga ya, ada juga mahasiswa yang dia berdasarkan apa namanya PKM-nya dia, ya dia PKM-nya dia mau membuat suatu yang baru gitu. Ya misalkan mungkin kalau pabrik biogas dari kotoran sapi itu kan kayaknya mungkin kalau skala rumah tangga ya artinya kayak apa namanya di desa-desa mungkin ada, tapi kalau skala industri belum tentu ada ya, seperti itu. Jadi itu tuh membuat pabrik baru, ya kan? Atau juga tadi ya pengembangan proses. Jadi sudah ada pabrik, nah kita hanya mengembangkan proses yang ada. Bisa dari perlu apa namanya prosesnya, bisa dari tadi produknya, ada produk sampingnya, ya. Jadi pengembangan prosesnya dengan penambahan alat berarti, atau juga dari kapasitasnya, ya. Jadi opsinya banyak. Nah, pabrik yang didirikan nanti ini akan berorientasi pada kapasitas pabrik. Nah, ini akan menjadi topik kita yang selanjutnya ya, penentuan kapasitas atau mungkin pemilihan pabrik dulu ya, pemilihan pabrik. Kita mau bikin pabrik apa nih? Itu. Setelah itu bisa dilanjutkan dengan penentuan kapasitas pabrik. Ini adalah hal yang mendasar ya, hal yang awal ya ketika kita tadi ya, produknya sudah ada ya, kalian sudah menentukan produknya ya kan. Setelah menentukan produknya, kalian berlanjut ke prosesnya. Ya, salah satunya ya menentukan kapasitas pabriknya. Jadi pabriknya harus kalian, kapasitasnya harus kalian tentukan dulu ya sebelum melangkah jauh ya. Soalnya nanti akan ngefek ke mana? Akan ngefek ke neraca massanya. Ya, jadi kita tentukan dulu kapasitas produksinya. Nah, ini banyak sekali faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk ini menentukan kapasitas ini. Nah, ini akan menjadi topik kita di pertemuan yang selanjutnya ya. Jadi perlu modal, kapasitas, kemudian bahan bakunya, ya, kemudian pasar, ya ini perlu kita apa namanya kita perhatikan juga. Nah, untuk pendirian suatu pabrik, nah ini ada beberapa macam ya.
Jadi menyerahkan semua pekerjaan kepada kontraktor. Jadi kita punya modal gede nih, ya kita serahkan aja ke kontraktor. Misalkan Mitsubishi, ya heavy industry misalkan, yang banyak kan ya Mitsubishi heavy industry. Jadi dia punya konsepnya, dia punya apa namanya kayak apa blue map-nya ya blueprint-nya perusahaan artinya dari A sampai Z ya. Jadi dari bahan baku, prosesnya, kemudian pemasarannya. Jadi paling enggak didesain dari industrinya lah, dari chemical plant-nya, dia sudah punya semua itu, ya, disuplai sama dia semua bisa, ya dari alatnya, kemudian kontrolnya, ya kan, itu bisa kita serahkan, kemudian dari konstruksinya juga, ya, kemudian yang apa mencarikan lokasi itu bisa, ya kita serahkan semua pada kontraktor, tapi biasanya ya cost-nya akan sangat tinggi ya. Atau kita apa namanya dengan proses dikerjakan sendiri ya, tapi perancangannya dikerjakan bersama-sama dengan kontraktor. Ini juga bisa. Ya. Atau perancangannya dan pengembangannya dilakukan sendiri. Ya, misalkan yang kalian lakukan berarti ya ini ya. Kalian merancang sendiri ya. Kalian kalau tugas TA ya, artinya tugas akhir ya. Judulnya kan rancangan pabrik kimia kan ya. Jadi pra ya. Jadi lebih ke apa namanya? Preliminary. Ya. Nanti ada penjelasannya. Nah, ini kita rancangan kita lakukan sendiri, ya pengembangannya juga, ya atau juga bisa dibalik perencangannya dilakukan sendiri, pengembangan prosesnya kita serahkan ke kontraktor, atau semuanya kita serahkan ke kontraktor. Jadi ada beberapa opsi di situ ya. Nah, apa namanya? Jadi desain pabrik ini bisa diartikan sebagai aktivitas kreatif yang dilakukan engineer untuk menghasilkan suatu unit pabrik yang memuaskan ya. Harus memuaskan ya. Jadi ditinjau dari apa namanya? Segi teknis ya maupun ekonomis ya. Ini banyak faktornya tadi seperti saya sampaikan ya, ada apa namanya pemilihan teknologinya atau prosesnya tadi kan ya. Itu dipengaruhi oleh tadi ya, bisa dari modalnya ya kan, kemudian bahan bakunya, ya, kemudian kebutuhan dan konsumsi energinya, kemudian tenaga kerjanya, kemudian dari environmental, ya, environmental isunya, ya, polusinya, limbahnya, ya. Oke. Ini mungkin dibaca sendiri ya. Mungkin yang ingin saya ini kan selain proses tadi ya, ada juga, oke ini yang penting ini mungkin ya. Jadi kalau tadi kan kita udah ngomong produk desain, kemudian ngomong proses desainnya. Proses desain pada intinya ada ini ya, ada beberapa tahap, ada 8 proses. Ya, dari bahan baku, ya, penyiapan bahan baku, kemudian ada reaksi, ada pemisahan, ya, ada pemurnian, ada penanganan produk. Ya, 5 ini. Ya, dulu yang sempat mengikuti PAP saya mesti masih ingat ini ya. Jadi bahan baku, reaksi, ya pemisahan, pemurnian, kemudian produk. Ya. Ini adalah tahapan proses. Ya, kalau kita nanti udah masuk ke namanya proses desain. Nah, ini banyak proses yang dapat digunakan, tapi tidak semua proses bisa digunakan. Tadi ya, resep. Ya, kalau tadi nasi goreng berarti resepnya banyak nih, tapi nggak semua resep bisa digunakan. Ya, atau ada resep yang lebih efisien atau lebih banyak diminati oleh orang. Ya, mungkin dari sisi cost, ya, kemudian dari sisi produk yang dihasilkan, ya rasanya lebih enak. Kalau produk kimia berarti dia kemurniannya lebih tinggi, ya kan, kemurniannya lebih tinggi. Ya, seperti itu. Nah, ini proses-proses ini harus kita pilih ya agar dapatkan kuantitas dan kualitas produk yang sesuai dengan keinginan dengan peralatan yang efektif dan efisien. Jadi nanti ada yang namanya pemilihan proses. Ya, jadi ada penentuan kapasitas, pemilihan produk ya kan. Pemilihan produk berarti kan pemilihan pabrik ya. Kita mau bikin pabrik apa nih? Pabrik biodiesel, pabrik tadi etanol, mau bikin hand sanitizer gitu, atau pabrik polimer. Berarti penentuan produknya kan ya. Kemudian ada lagi tadi penentuan kapasitasnya. Kita mau bikin berapa nih, ya kan? Itu nanti ada penjelasannya sendiri. Setelah penentuan apa namanya kapasitas, berarti prosesnya, ya. Prosesnya yang mana nih? Ya, kita pingin proses yang mana? Mana yang proses yang menghasilkan, artinya membutuhkan peralatan yang lebih sedikit,
ya, peralatan yang sederhana, ya kan. Kemudian juga yang hemat energi, ya, kemudian dan juga yang bersih lingkungan, ya, atau zero waste, ya kan. Artinya environmental impact-nya itu low. Tadi kan ada low environmental impact. Ya, ketika ini tadi terpenuhi tadi ya, low environmental impact, kemudian low energy consumption, kemudian efisien ya, prosesnya efisien ya, peralatannya juga apa namanya enggak terlalu rumit ya, peralatannya efektif efisien, ya kan. Kemudian produknya juga demand-nya tinggi nih. Tadi misalkan bikin hand sanitizer, ya itu nanti akan tercapai tadi ya yang dinamakan sebagai sustainability. Pabriknya akan sustain berarti ya kata lainnya bisa bertahan ya, bisa bertahan lama pabriknya. Kan ada juga nih ya pabrik-pabrik yang sudah tutup, ya kan, pabriknya bangkrut nih, tutup. Karena apa? Banyak faktor, misalkan dia produknya nggak laku di pasaran. Bisa juga dia prosesnya nggak efisien, ya energinya membutuhkan energi yang besar karena prosesnya itu proses yang lama misalkan. Kemudian juga dia menghasilkan limbah, ya kan, dan itu tidak memenuhi peraturan Kementerian Lingkungan Hidup sehingga dia harus ditutup, ya kan. Jadi itu semua, ya. Kemudian kan kalau ini sustain ya, maka pabriknya akan bisa tadi ya, bisa artinya dia akan terus ya, terus bertahan, ya. Atau enggak hanya bertahan, tapi justru malah menjadi besar, ya, berkembang dia, ya kan, mempunyai cabang-cabang di tempat yang lain, seperti itu. Nah, untuk itu nanti ada juga ya, untuk mencapai itu semua, maka agar pabrik bisa optimal, maka sifat-sifat dari bahan baku, ya, bahan pembantu tadi ya. Tadi kalau bikin nasi goreng, berarti nasinya seperti apa, nasinya harus yang gimana, pulen atau ngepiar, saya nggak tahu jenis nasi ya. Artinya nasi yang seperti apa, apakah nasinya yang lembek atau yang ngepiar gitu, artinya dia apa namanya lebih enak gitu. Ya, kan kita harus tahu kan ya properties dari tadi bahan bakunya, dari nasinya tadi itu, ya dari berasnya. Dan bahan pembantu, ya bumbunya itu apa aja ini? Ya, bumbunya yang diperlukan apa aja, ya kan? Kemudian produk, ya produknya tadi ya, kemudian produk sampingnya, ya perlu kita ketahui dengan jelas. Ya spek-speknya, spesifikasinya. Maka nanti ketika kalian mendesain suatu TA ya, mengerjakan TA, maka langkah awal ya ini ya, kalian kumpulkan dulu ya properties dari bahan baku, bahan pembantu, produk, ya produk samping kalian kumpulkan dulu. Ya. Ketika datanya itu lengkap, nah nanti kalian bisa lanjut. Ya, ketika ada data yang nggak lengkap, itu prediksi saya ya susah nanti kalian akan, soalnya ada juga ya pengalaman gitu membimbing TA, Pak ini datanya kok nggak ada ya di literatur. Mungkin karena dia produknya suatu produk yang baru ya. Misalkan tadi ya, apa namanya, mau bikin pabrik biogas dari kotoran sapi atau kotoran gajah, ada dari kotoran gajah. Nah, itu kira-kira properties dari bahan bakunya bagaimana ya? Kotoran gajah, itu kandungannya seperti apa, seperti itu. Nah, itu kan mungkin dari literatur kan nggak banyak ada ya. Dan kalian mau survei langsung pun, mau apa namanya menganalisa sendiri pun juga kayaknya nggak visible, ya kan? Maka kalau bisa itu saran saya dihindari. Ya. Jadi pastikan bahan baku, bahan pembantu, produk samping diketahui dengan jelas. Spek-speknya ada, ya kan? Sifat-sifatnya, propertiesnya meliputi fisika, kemudian kimia, termofisika, termodinamik propertiesnya, kemudian viskositas. Pokoknya apa namanya sifat-sifatnya diketahui semua, ya. Itu akan lebih mudah. Nah, setelah ini kan lebih ke proses ya. Ya, setelah proses tadi kan kalau kita bikin nasi goreng tadi kan ada prosesnya, ya kan ada alatnya, sudah alatnya kan bahan bakunya ada. Kemudian tadi butuh ini nih, butuh apa namanya LPG. Ya, LPG itu apa? LPG itu adalah utilitas, ya, ya kayak pendamping gitu, pembantu lah. Ya, utilitas ini digunakan untuk melancarkan proses ya dari bahan baku menjadi produk utama. Ini bisa air. Kalau masak nasi goreng butuh air enggak ya? Enggak butuh ya. Ya mungkin tadi ya LPG tadi ya, butuh energi, ya kan butuh energi. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita evaluasi secara ekonomis. Ya, tadi
Tadi 5M yang terakhir kan apa? Money, ya kan, uang. Jadi kira-kira ini cocok enggak ini? Saya beli apa namanya bahan bakunya, beras, kemudian bumbu-bumbu, kemudian LPG-nya, kemudian alat-alatnya, ya kan, wajan dan sebagainya. Kemudian saya nyewa kokinya, kemudian saya jual nih. Ya kan, kira-kira dapat profit enggak? Ya kan, kalau dapat profit, nah berarti oke nih. Gitu. Kita evaluasi, kayaknya ini bisnisnya oke nih. Nah kita bisa lanjut. Awalnya desain proses, kita bisa melanjut ke apa namanya membangun ya, membangun plan chemical plan-nya itu atau membangun industrinya itu. Maka di sini mengevaluasi besarnya investasi dan biaya operasi. Ya, dipastikan kita mendapatkan profit ya. Maka dari uraian tadi ya, ini bisa kita simpulkan tahapan desain pabrik ya tadi ya. Yang awal itu mesti menetapkan ya selain tadi ya, pertama mesti memilih produknya, memilih nama pabriknya. Kita mau bikin apa? Itu yang utama kan ya. Kemudian menentukan kapasitasnya, ya kan. Kemudian kualitas produknya, kemudian kita milih prosesnya, proses dapat, ya kita bikin PFD-nya. Jadi PFD ini penting ya, paling enggak dia diagramnya, ya flow diagramnya lah, ya minimal flow diagramnya. Ini penting ya. Jadi ini akan sangat penting ya bikin PFD karena itu kaitannya nanti merebetnya ke neraca massa, ya kemudian neraca panas, kemudian apa namanya alat-alatnya ya spesifikasi alat, kemudian ke instrumennya ya, lebih ke kontrol gitu ya. Kemudian utilitas ini butuh air berapa, butuh steam berapa, ya kan, butuh udara panas berapa. Kalau misal ada rotary dryer ya, mungkin ada butuh tekanan udara bertekanan berapa tadi untuk kontrolnya ya. Nah, kemudian setelah itu ada lokasi pabrik dan layout ya. Jadi ini kira-kira pabriknya yang mana nih ya. Saya butuh airnya tuh segini banyak. Kira-kira saya harus dekat dengan sungai atau dekat dengan laut gitu misalkan. Ya kan harus dekat dengan sumber air yang paling enggak dia sustain lah ya. Jadi dia akan ada terus lah ya. Kemudian setelah itu yang terakhir tadi ya evaluasi ekonomi. Itu juga macam-macam, ada bisa dengan cash flow, ada total production cost ya, rate of return ya, POT ya, BEP ya, dan lain-lain. Oke, mungkin di sini saya mau tanya ya untuk evaluasi ekonomi itu sudah ada di PPK 1 atau belum? Halo? Halo Pak, kalau Ya. seingat saya sih Udah, Pak. udah Sudah? Pak. Sudah ya? Sudah pernah. Iya Pak. Di PPK 1 ya? Iya, Pak. Atau di ekonomi teknik? PPK 1 sudah. PPK 1. Budiana ya? Iya. Oke, berarti kayaknya nanti nggak perlu ya evaluasi ekonomi ya? Sudah tahu semua ya? BEP, POT gitu ya? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah Pak. Oke, berarti nanti bisa ke yang lain ya. Makanya nanti kalau enggak nanti saya untuk mentimeternya mungkin lewat classroom saja mungkin nanti ya untuk surveinya ya. Oke, jadi itu untuk tahapan-tahapan untuk mendesain pabrik ya. Nah, setelah itu nanti ada yang namanya dia visible atau tidak ya. Ya kalau misalkan dia visible secara ekonomi maka bisa lanjut ya. Artinya rancangan pabriknya itu berarti sudah oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Ini hanya pendahuluan saja, mungkin juga pernah kalian dapatkan di PPK 1, ya paling enggak refresh lagi ya. Ini masih ada materi di sini, tapi bisa dibaca sendiri ya. Ini hanya untuk pendahuluan untuk sebelum masuk ke materi ya. Jadi saya ada kayak linknya gitu ya, nggak langsung masuk ke materi. Untuk minggu depan mungkin lebih ke pemilihan pabrik ya, pemilihan pabrik sama kapasitas pabrik ini ya.
studi kelayakan berarti nanti kayaknya saya hilangkan ya. Jadi mungkin saya ganti materi yang lain ya. Nanti saya cek lagi ya. Ada pertanyaan? Sambil nunggu kalau ada pertanyaan tadi yang telat siapa tadi? Yang masuk? Ada nggak? Dewa, Pak. Dewa ya. Saya Pak, Aldrin. Nah. Dewa Foto ya? Saya juga Pak, atas Ya, Pak. Aldrin Pak. Oke. Mau ada pertanyaan silakan ya. Dewa Foto sama Adrian Bima ya. Iya Pak. Ya, Pak. Oke. Masuk semua ya, sudah ya. Iya. Ada pertanyaan nggak? Mungkin cukup Pak dari saya Pak. Cukup. Oke. Kalau nggak ada, mungkin saya ingin coba di ini semua ya, videonya dinyalain semua. Saya mau tak foto ya. Yang lain mana yang lain? Bentar, Pak. Ya. Ya. Tahan. Oke, satu lagi. Oke, sudah. Nggak ada pertanyaan ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, karena waktunya sudah lewat ya, lewat 10 menit. Mungkin saya akhiri untuk pertemuan pertama ini. Untuk surveinya nanti mungkin lewat Classroom ya, atau apa namanya, WA Group ya. Oke, ini dari saya. Satuan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Saya N ya. Ya, Pak.